ketahanan pangan menjadi prioritas utama pembangunan di Sumatera Barat. Dengan kondisi geografis yang beragam, dari pegunungan hingga pesisir, provinsi ini memiliki potensi pertanian dan perikanan yang luar biasa. Namun, akses dan distribusi yang belum merata kerap menjadi tantangan utama. Untuk itulah, pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan Alahan Panjang di Kabupaten Solok dengan Pasar Baru di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi langkah strategis. Upaya untuk memperlancar arus distribusi pangan di Sumatera Barat kini bukan impian lagi. Saat ini kita tengah berada di jalur alternatif Alahan Panjang menuju Pasar Baru Pesisir Selatan. Selain untuk memperlancar arus distribusi, jalur ini diharapkan juga mampu untuk menekan biaya logistik di Sumatera Barat. Inilah Amazing Indonesia dari Sumatera Barat. Jalan ini dirancang untuk mempercepat distribusi pangan sekaligus menekan biaya logistik antar wilayah. Sebelum adanya jalan ini, distribusi sayur mayur dari Alahan Panjang menuju pesisir selatan harus memutar jauh, melewati Kota Padang. Perjalanan sepanjang 125 km memakan waktu hingga 4 jam. Rute yang sama juga ditempuh oleh para nelayan saat mengirimkan ikan segar ke wilayah pegunungan. Jarak yang jauh dan kondisi jalan yang tidak efisien menyebabkan tingginya biaya transportasi. Hal ini secara langsung berdampak pada mahalnya harga pangan, baik di dataran tinggi maupun pesisir. Namun kini, harapan itu hadir dalam bentuk jalan baru sepanjang 44 km yang memangkas jarak hingga 88 km. Saat jalan ini rampung, waktu tempuh akan dipercepat menjadi hanya 30 menit saja. Langkah ini diperkirakan mampu menurunkan biaya angkut secara signifikan, menjadi harga pangan lebih terjangkau untuk masyarakat. Lebih dari sekedar pembangunan infrastruktur, jalan ini membuka banyak kemungkinan baru yang selama ini hanya menjadi harapan. Dengan akses lebih cepat dan efisien, pasar-pasar tradisional di kedua kawasan diperkirakan akan semakin hidup. Biaya produksi dan distribusi pun menurun, memberikan ruang bagi petani dan nelayan untuk meningkatkan margin usaha mereka. Tak hanya itu, akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan permodalan juga semakin terbuka, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sepanjang koridor jalan ini. Jadi, Jalan Alahan Panjang Pasar Baru ini adalah bentuk komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan naskah Pak Presiden untuk membuka akses atau peningkatan infrastruktur daerah. Jadi salah satu yang akan kita angkat di sini adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, di mana dua daerah ini adalah sama-sama produsen, satu produsen pertanian di Kabupaten Solok dan hortikultura, dan sementara di pesisir selatan adalah produsen dari perikanan laut. Nah, kedua tersebut akan saling melengkapi untuk kedaulatan pangan masing-masing daerah. Dan kedua, ada akses ini adalah ditujukan untuk mobilisasi wisatawan, karena memang di Solok ada destinasi pariwisata Danau Kembar, sementara di pesisir selatan ada destinasi wisata Mande dan sekitarnya. Jadi dua hal tersebut menurut kami adalah bentuk upaya kita lakukan untuk mengisi juga sektornya. Kalau dulu orang pesisir mau ke Solok lewat Padang dulu, ada sekian jam, 2 jam ke Padang, 2 jam ke Alahan Panjang, dan sebaliknya juga. Kalau sekarang ada jalan ini bisa tembus 44 km ini, mungkin sekitar setengah jam. 1 jam lebih. 1 jam lebih kurang. Transportasi tentu orang dan barang ya. Kemudian ada ongkos transport, ada efisiensi. Jadi dengan kedekatan ini, dengan akselerasi ini, tentunya efisiensi ongkos transport untuk orang dan barang akan semakin lebih menarik bagi masyarakat. Lebih dekat dan membayar ongkosnya juga lebih kecil. Seiring berjalannya waktu,
Infrastruktur ini diperkirakan tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menjadi pengungkit sektor pariwisata. Kawasan pegunungan yang sejuk dan pesisir yang eksotis akan terhubung lebih mudah, menawarkan pengalaman wisata yang lengkap dan beragam. Seluruh potensi ini berkontribusi langsung terhadap ekosistem ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan, di mana infrastruktur, produktivitas, akses pasar, dan kesejahteraan masyarakat berjalan seiring dalam satu nafas pembangunan. Ya, kalau jalan Pasabawalan Panjang ini sebenarnya kan pemindahan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Itu provinsi sudah menanganinya dari tahun 2015. Itu panjang jalannya lebih kurang 44,95 km. Ya kan, sekarang yang sudah kita tangani itu sudah teraspal itu lebih kurang 39 km. Jadi tinggal lagi 5,9. 5,9 ini yang kita tangani tahun ini. Ya mudah-mudahan tahun ini 5,9 ini dapat kita aspal semuanya, sehingga jalan ini bisa lancar dilalui oleh masyarakat kita dari pesisir selatan ke Solo dan dari Solo ke pesisir selatan. Kalau untuk jalan target kita tahun ini selesai. Tahun ini selesai, mungkin tahun depan kita mulai dengan ada bangunan-bangunan pelengkap sama beberapa jembatan yang harus kita benahi. Jalan satu-satunya nanti yang bisa memasok makanan segala macam melalui pesisir selatan adalah dari dataran tinggi. Dataran tinggi salah satu adalah Solo. Jadi ketika pesisir selatan terdampak bencana tsunami kalau itu pun terjadi, dari Solo bisa kita suplai beberapa kebutuhan pokok dari masyarakat pesisir selatan. Kemudian untuk yang kedua, ini merupakan konektivitas dua kabupaten kota yang dua-duanya penghasil daripada ketahanan pangan, merupakan ketahanan pangan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pesisir selatan penghasil ikan segar, sedangkan Solo penghasil sayur mayur. Jadi dua bahan pokok ini akan terjadi saling berdekatan sehingga masyarakat Solo bisa memakan ikan segar, sedangkan masyarakat pesisir selatan dapat mendapatkan sayur mayur yang segar. Ya, kalau harapan kita ke depan jalan ini memang harus kita tetap pelihara karena ini sudah merupakan urat nadi ya, konektivitas antara pesisir selatan dan Kabupaten Solo. Di mana kalau dulunya masyarakat pesisir selatan itu menuju Solo memakan waktu 4 jam, dengan adanya jalan ini akan menjadi lebih kurang 1 jam. Jadi ada 3 jam perjalanan yang akan terpotong. Dan di sini juga kita ketahui masyarakat pesisir selatan itu asal usulnya adalah dari Kabupaten Solo. Jadi juga ada pendekatan daripada sosial budayanya di sini gitu. Proyek ini telah melalui jalan panjang. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Sumatera Barat menyebut bahwa pembangunan dimulai sejak tahun 2015. Namun, karena keterbatasan anggaran, prosesnya berjalan lambat. Baru pada tahun 2025, pembangunan dipercepat secara signifikan. Saat ini, progres pembangunan telah mencapai 85%, menyisakan sekitar 2 km yang belum diaspal. Pemerintah provinsi menargetkan proyek ini rampung sepenuhnya pada bulan Desember mendatang. Selain untuk memperlancar distribusi pangan, jalan ini juga diyakini akan membuka jalur wisata baru, menghubungkan pesona pegunungan dengan keindahan pesisir yang memikat. Dari dataran tinggi Alahan Panjang yang sejuk hingga pesisir selatan yang subur, Sumatera Barat menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan pangan. Kini, dengan hadirnya jalan penghubung yang memperlancar akses antara daerah produksi dan distribusi, harapan akan ketahanan pangan bukan lagi sekedar cita-cita, tapi telah menjadi kenyataan. Saya sebagai tukang penyuplai sayur Pak ya dari Solo sini, dengan adanya jalan pintas cukup sangat membantu sekali Pak. Efisien waktu dan BBM. Kemungkinan kedepannya lebih
menguntungkan bagi petani lagi untuk memasarkan ke daerah pesisir. Wah, itu sangat jauh sekali Pak, perjalanannya yang tadinya 4 jam sekarang sudah dipangkas bahkan sampai 30 menit Pak bisa jadi. Harapan bagi masyarakat Solo diperbagus lagi Pak, istilahnya tidak ada lagi jalan yang rusak, supaya lebih lancar lagi lah Pak, gimana prasarananya lagi dipermudah. Inilah wajah baru Sumatera Barat, tanah yang kaya, rakyat yang berbudaya, dan Indonesia yang semakin luar biasa. Amazing Indonesia dari Sumatera Barat. Dengan selesainya jalur alternatif ini, bukan perekonomian masyarakat saja yang menguat, tetapi konektivitas antar dua kabupaten, yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan. Saya Cynthia Prizani, inilah Amazing Indonesia dari Sumatera Barat.